Hai, ketemu saya lagi Ika dan hari ini pengen ngobrolin tentang kalimat-kalimat yang bisa membunuh. Apa artinya itu? Sering saya kalau lagi kerja sama-sama orang atau lagi ngobrol sama teman, lagi seru-seru, lalu keluarlah komen-komen yang terasa sangat negatif. Dan akhirnya saya mencoba mendengarkan perbincangan orang-orang ketika lagi group discussion atau brainstorming atau meeting bersama. Dan ternyata di Indonesia kalimat-kalimat ini sering muncul. Yang sering kita nggak sadar adalah setiap kali kalimat ini muncul, sebenarnya kita sedang membawa energi negatif dan sangat tidak produktif. Dan itu sebenarnya membunuh diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita secara kita nggak sadar. Ini sebabnya dinamika tim itu menjadi kurang menyenangkan, lingkungan jadi kurang menyenangkan, dan orang jadi males kerjasama sama kita. Tahu nggak limanya apa? Rasanya Anda bisa nebak. Saya share ya. Yang pertama adalah, repot-repot banget sih lo ngerjain ide-ide baru. Buat apa? Itu juga ngabisin waktu doang, nggak ada hasilnya juga. Sering kalau ada kita mau inisiatif melakukan hal yang baru, hal yang berbeda dilakukan orang lain, seperti bangun pagi atau ngerjain ide baru di kantor atau punya ide bikin acara di kampus, akhirnya orang lain bukannya mendukung, tetapi malah merendahkan, mengabaikan. Akhirnya ngapain sih lo repot-repot? Nggak heran ya dengan mental begini kita nggak pernah maju. Yang kedua, sering kita nggak sadar ngomong gini, itu susah, itu mah nggak mungkin. Coba deh perhatikan seberapa kita sadar ngomong susah, nggak mungkin dalam sehari. Nggak usah jauh-jauh deh. Saya mau bangun pagi aja, baru bangun, terus saya ngomong, aduh mau bangun pagi aja kok susah banget. Dan saya mencoba menghitung seberapa saya ngomong susah dalam sehari. Karena setiap kali saya ngomong susah, saya sebenarnya sedang mengkonfirmasi bahwa itu memang susah. Padahal sebelumnya belum tentu susah. Apalagi kalau orang punya ide baru, yang pertama kali keluar dari mulut kita adalah, itu kan susah, gak mungkin, gue udah pernah nyoba. Kamu tipe yang kayak gitu bukan? Yang ketiga, kata-kata ini sadar nggak sadar adalah kata-kata yang paling sering kita ucapkan. Dan waktu kemarin saya sedang brainstorming sama salah satu teman saya, dan setiap kali saya mengeluarkan ide, kata pertama yang dari mulutnya keluar salah. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah kata tapi. Gimana kalau kita coba ini? Tapi enaknya kan kayak gini. Oh ya udah, kalau gitu gimana kalau kita coba gini? Tapi tahukah Anda, setiap kali Anda mengucapkan kata tapi, Anda sedang menciptakan barrier antara Anda dan orang lain. Akhirnya kalau Anda ingin koneksinya lebih dekat, kebalikannya, karena Anda sedang menjauhkan dengan orang lain. Gak usah jauh-jauh deh, saya lagi ngajar di kelas. Ada peserta-peserta sampai sekarang yang setiap kali angkat tangan mau tanya, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah tapi atau enggak. Tapi Mbak Ika, enggak Mbak Ika, bukannya itu salah. Hanya hati-hati ketika Anda di situasi dengan orang lain, Anda sebenarnya membawa energi negatif setiap Anda memulai kalimat Anda dengan tapi ataupun enggak. Nah, sering nggak dengar orang ngomong, itu bukan problem gue, itu bukan masalah gue, itu bukan tanggung jawab gue. Jakarta macet bukan tanggung jawab gue, itu kan tanggung jawabnya Jokowi. Oh ada sampah di mana-mana, bukan masalah gue kan nggak buang sampah di sini. Is it? Kadang bukan artinya, bukan terlepas itu dari masalah atau tanggung jawab kita, tapi sejauh mana kita akhirnya juga menciptakan masalah yang sama dan melepaskan tanggung jawab, dan saya tidak peduli sama sekali dengan hal itu. Dan yang kelima, udah deh nggak usah muluk-muluk, begini juga udah oke. Ngapain sih cita-cita tinggi-tinggi? Udah deh, lo nggak perlu ngasih 100% effort, lo ngasih 80% effort aja atau 30% effort aja, klien juga udah mau. Nggak usah deh muluk-muluk. Sering sekali saya juga mendengar ini, dan ini membuat gue jadi bingung, kok kita mau ya jadi orang-orang Indonesia yang biasa-biasa aja, yang mediocre gitu. Dan ternyata kalimat-kalimat inilah yang sering kita kesampaikan satu sama lain. Oke deh, jangan mengharapkan orang lain berubah dulu. Menurut lo, seberapa lo sadar kapan lo bisa ngomong ini semua? Karena gue aja
sendiri sering banget mengatakan ini semua, dan tugas gue akhirnya untuk melihat kapan sih gue melakukan kata-kata ini, terakhir gue mengatakan ini ke siapa, sadar dulu sebelum mencoba orang lain untuk berubah. So, dari 5 hal ini, yang mana yang paling sering kamu lakukan dan yang mana yang pengen kamu minimize untuk kedepannya? Bye.